Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan relativitas ya, atau relativistik untuk kelas 12 semester 2 ya. Nah, mohon diperhatikan sebab ini relativitas itu ada hubungannya dengan kecepatan-kecepatan suatu benda ya, di mana kecepatannya adalah mendekati kecepatan cahaya dan pasti memerlukan imajinasi yang tinggi ya. Kenapa? Karena tidak bisa dibayangkan benda benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya. Sedangkan benda yang bergerak dengan kecepatan rendah saja seperti bis ya, misalkan 120 km per jam udah ngebutnya minta ampun, apalagi dengan kecepatan cahaya. Kecepatan suara saja udah 340 meter per detik ya, gitu ya. Apalagi kecepatan cahaya. Nah, maka itu diperlukan imajinasi yang tinggi ya. Nah, kita menghayal saja, tetapi walaupun menghayal, kita tetap harus bisa menghitung ya, gitu. Nah, untuk selanjutnya perhatikan uraiannya, ya. Uraian konsep dan aplikasinya ke dalam perhitungan. Oke, lanjut pembahasan. Nah, relativitas. Nah, apa itu relatif? Relatif itu bergantung pada pengamat. Ya. Nah, tiap pengamat memiliki titik acuan masing-masing. Nah, titik acuan adalah titik pengamatan. Oke. Nah, sekarang relativitas kecepatan. Perhatikan ya. Ya. Ini materi yang dibahas pada relativitas. Yang pertama, sub pokok bahasan percobaan Michelson dan Morley ya. Nah, kemudian yang kedua relativitas kecepatan, kemudian yang ketiga kontraksi Lorentz ya, atau dilatasi panjang ya. Kemudian yang keempat relativitas massa, relativistik massa, kemudian yang kelima relativitas waktu atau dilatasi waktu, kemudian yang keenam kesetaraan massa dan energi. Bagaimana kalau benda bergerak dengan kecepatan cahaya gitu ya. Nah, menurut Einstein ini bagaimana? Kemudian yang terakhir adalah latihan soal, kita gabung dari option 2 sampai option 6 ya. Nah, kenapa tidak dibahas option 1? Karena di sini percobaan Michelson dan Morley itu untuk membuktikan adanya ether atau disebut juga angin ether. Apa itu ether? Itu zat perantara itu benar teori cahaya ya, teori cahaya. Bahwa cahaya dapat sampai ke bumi karena melewati suatu medium yang disebut ether. Itu menurut ilmuwannya atau siapa ya. Ya, kemudian dibuktikan oleh Michelson dan Morley ternyata tidak ada itu ether itu ya. Oke. Nah, percobaan Michelson dan Morley itu menghasilkan sesuatu apa? Bahwa ether itu tidak ada ya, zat perantara eh, gelombang elektromagnetik itu nggak ada. Nah, hingga Michelson dan Morley orang Amerika nih. Nah, itu dapat Nobel ya. Keren kan? Nah, sekarang kita bahas nomor 2 atau option 2 ya. Lanjut ke pembahasan. Ya, relativitas kecepatan. Nah, ada opsi. Yang pertama dari Isaac Newton ya, atau kita bisanya Isaac Newton itu. Sebenarnya Isaac Newton ya. Nah, yang kedua dari Albert Einstein ya. Einstein yang terkenal ya relativitasnya atau MC kuadratnya gitu ya. Nah, oke. Okay. Menurut Newton ya, bahwa relativitasnya itu membahas tentang kecepatan-kecepatan rendah, kecepatan suara, kecepatan bis misalkan kilometer per jam gitu ya. Nah, itu kecepatan rendah ya. Nah, kemudian untuk Einstein, Albert Einstein, ini disebut juga relativitas modern ya. Khusus untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan mendekati kecepatan cahaya. Nah, nanti mendekati ya, bukan C, bukan sama dengan C ya. 0,5 C, 0,6, 0,8 ya. Nah, ingat ya, kecepatan cahaya yang ada di apa di kelas 11 harusnya nih mempelajarinya itu gelombang elektromagnetik nih, kecepatan cahaya itu biasanya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon itu ya. Nah, itu. Ini kecepatan tinggi. Ya, maka nanti ada aturan. Aturannya seperti berikut. Ya. Yap.
Nah, nggak apa-apa ya, Einstein muncul duluan. Oke. Nah, A ada objek. Dia bisa bergerak atau dapat bergerak dengan kecepatan antara saja VA. Kemudian B, untuk sementara begini dulu ya. Bergerak dengan kecepatan VB. Nah, C bisa bergerak ke arah A, bisa bergerak ke arah B, bisa juga diam. Nah, C itu pengamat. Ya, pengamat, observer ya. Nah, pengamat itu berarti bertindak sebagai pengamat dua buah benda. Ya. Berarti kecepatan yang jadi pengamat itu sama dengan 0. Ingat ya, kecepatan pengamat dianggap 0. Ya, oke. Contohnya seperti ini, yang paling gampang aja ini. Gampang nih. Ya. Ini ada orang, gambar ya. Ini mendekati dinding misalnya, dinding. Nah, dia bergerak dengan kecepatan v. Nah, menurut orang ini ya, justru dinding yang bergerak dengan kecepatan v mendekati orang, itu ya. Nah, menurut dinding, orang mendekati dinding dengan kecepatan v. Itu namanya relatif, bergantung pada pengamat. Nah, oke. Nah, seperti ini juga. A dan B bergerak berlawanan arah. Nah, menurut A, B bergerak dengan kecepatan VB ya, ke sini. Nah, menurut B, A bergerak dengan kecepatan VA ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menurut C? Nah, menurut C berarti A mendekati C dengan kecepatan VA ya. Menurut B menurut C, B bergerak ke arah C dengan kecepatan VB. Nah, sekarang bagaimana kalau pengamatnya ada di A? Nah, kalau pengamatnya ada di A, nah bagaimana C yang tadi dia? Maka C bergerak mendekati A dengan kecepatan yang sama dengan A. Ya, nanti nggak? Awas, awas ini pusing. Nah, kemudian B udah jelas B itu mendekati A dengan kecepatan VB. Ya. Nah, begitu juga dengan kalau pengamat ada di B. Nah, menurut B bagaimana? A mendekati B dengan kecepatan VA. Menurut B, C mendekati B dengan kecepatan VB. Ngerti nggak? Itu mirip dengan ini ilustrasinya. Nah, menurut Isaac Newton bahwa kecepatan relatif A terhadap B, nah itu bisa saja VA ya, VA ditambah VB. Nah, bagaimana nih aturannya? Kalau keduanya berlawanan arah. Kenapa sih? Karena begini nih. VA udah plus begitu min ya, min PB ya. Ini berarti plus kan? Maka VA plus PB. Ngerti nggak? Contoh nih, paling nyata begini. Kita misalkan naik motor atau naik mobil ya. Nah, di depan ada bus bergerak mendekati kita ya. Nah, kita tidak usah pusing-pusing nyali bis, ya, memotong bis, ya. Kenapa? Karena kecepatan relatif antara motor kita dengan mobil yang ditumpangi oleh kita dengan bis itu berarti lebih gede. Maka untuk menempuh atau untuk melintasi bis yang panjang itu hanya beberapa detik saja. Beda kalau searah ya. Kalau searah kita mau nyali bis, misalkan saya gambarkan ilustrasinya begini. Ini kita ya, orang ya, naik motor ya. Kemudian ini bis bergerak. Nah, ini untuk nyalip bis itu susah ya. Susah. Kenapa? Ini pi orang, ini pi atau ini pi motor, ini pi bis ya. Kenapa? Karena di sini ada relatif antara motor dengan bis. Berarti nanti pi bis dikurangi pi motor, maka kecepatannya lebih rendah dibanding dengan yang tadi berlawanan ya. Ngerti nggak? Itu ilustrasi yang paling gampang. Nah, jadi bagaimana nih? Nah, jadi ini hapus dulu ya. Hapus dulu nih. Ini ilustrasinya seperti itu ya. Nah, kita hapus ya. Nah, sekarang ilustrasinya begini. Jika berlawanan arah, jumlahkan. Jika searah, kurangkan ya. Mana yang dikurangkan? Yang gede aja dikurangi yang kecil ya. Ini artinya yang gede dikurangi yang kecil. Ini berarti berlawanan arah ya. Nah, pi A berlawanan arah dengan pi B. Nah, bagaimana kalau gini, pi A B. Nah, berarti ini misalkan pi A dikurangi pi B. Ini kalau searah ya. Pi A
searah dengan PB ya. Awas hati-hati ini ya. Ingat searah kurangi mana yang gede ada dikurangi yang kecil. Terus ini praktisnya ya. Kalau berlawanan arah tambah ya. Ngerti nggak? Gitu. Nah, ini menurut Einstein bagaimana? Menurut Einstein, VA relatif B menurut C itu berarti begini. Ikut yang sama nih, VA plus ya, bisa min ya, bergantung arah ya. Ingat, PB ya per 1 plus ini saya tidak turunkan ya, karena lama nih. VA PB per C kuadrat. Nah, dengan catatan nanti A dan B harus bergerak dengan kecepatan cahaya. Ngerti nggak? Ya, mudah-mudahan mengerti ya. Lanjut ke pembahasan. Nah, dua buah benda A dan B bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 0,4 C dan 0,5 C. Ini kelewat C-nya ya. Nah, pertanyaannya tentukan kecepatan relatif pesawat A ya, atau benda A ya, dan benda B menurut pengamat C. Ya. Nah, jadi nanti benda dengan pesawat sama aja lah. Gitu. Nah, jadi nanti gini, langsung aja. P ya, PAB menurut C-nya. Nah, ini pakai ini aja. Berarti nanti VA ditambah langsung aja PB per 1 plus VA PB per C kuadrat ya. Gitu ya. Masukkan aja harganya. Tidak perlu diketahui ya, kalian udah gede. Udah mengerti. 0,5 boleh tertukar ya. Kalau sudah jumlahkan 0,4 C ya. Boleh tertukar yang namanya tambah boleh tertukar. 1 ditambah 0,4 C kalikan 0,5 C ya per C kuadrat ya. Di atas ada C kali C kuadrat, bawah C kuadrat. Langsung coret aja ya. Nah, berarti nanti ini hasilnya 0,9 C dibagi dengan 1,2 ya. Nanti nggak? 0,4 kali 0,5 kan berarti 0,12. Aduh, 0,20 bukan 0,12, 0,20 ya. Nah, ini berarti 9 dibagi dengan 12 C ya. Nah, dibagi 3 berarti 3 per 4 C. Nah, oke. Nah, biasanya soal tidak dinyatakan dengan meter per detik ya, tapi dengan 0,4 C, 0,3 C ya. Nah, gitu ya. Jadi 0,34 C. Nah, kalau misalnya penasaran nih, boleh lah. Kecepatan relatif A terhadap B. Ini biasanya jawaban sama ini aja ya, sama ini. Berarti 3 per 4 kalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8 ya. Berarti ini 9 per 4 10 pangkat 8 meter per sekon itu ya. Tinggi sekali. Cepat ya, alias ngebut. Ya, itu soal nomor 1. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini duluan ya. Bapak ya. Nah, udah saya percepat ya. Nah, ini juga sama. Tentukan kecepatan relatif kedua benda tersebut menurut pengamat PB. Jadi nanti pengamatnya adalah B. Nah, B walaupun bergerak tetap diam, dianggapnya. Kenapa? Karena pengamat ya. Nah, lanjut. Maka P12 itu berarti P1 ditambah P2 per 1 ditambah P1 dikalikan P2 per C kuadrat ya. Oke. Nah. Ini berarti setengah C ya, setengah C ditambah 1/4 C ya. Nah, ini 1 ditambah setengah C kalikan 1/4 C dibagi dengan C kuadrat. Ceret ya C-nya. Oke. Maka di atas setengah ditambah 3/4 setengah tambah 1/4 itu berarti 3/4 ya. 3/4 C. Ngerti nggak? 4 bagi 2 kan 2 tambah 1 3. Nah, ini berarti di bawah 1 ditambah 1/8 ya. Oke. Nah, gampang nih. Ini berarti 3/4 C itu 8 kali 1 tambah 1 berarti 9/8 ya. Oke. Depan 8 kali 3 C ya. Dibagi dengan 9 kalikan 4 ya. Oke. Coret 3 dengan 9 hasilnya 3, 4 dengan 8 berarti 2 ya. Berarti 2/3 ya. 2/3 C. Itu ya. Itu kecepatan relatif 1 terhadap 2 atau 2 terhadap 1. Oke. Soal nomor 2 ya.
Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Gampang kan? Searah kurangi, berlawanan arah tambah. Ya. Oke. Ini dengan yang tadi mirip ya. Nah, menurut C sekarang. Nah, berarti relativitasnya seperti ini. Langsung aja. Pi12 atau Pi21 ya. Boleh ya. Pi21, Pi12 sama ya. Nah, ini berarti Pi1 ditambah Pi2 ya. Oke. 1 ditambah Pi1, Pi2 per C kuadrat ya. Oke. Nah, ini berarti 0,6 C ditambah 0,5 C dibagi dengan 1 ditambah 0,6 C 0,5 C ya, per C kuadrat ya. Oke. Hasilnya ini 1,1 C dibagi dengan 1 ditambah nah 0,6 ya. 0,6 kalikan 0,5. Nah, ini berarti 0,3 ya. 0,3. Nah, C-nya dicoret ya. Nah, ini berarti 1,1 C dibagi dengan 1,3 ya. Atau 11 per 13 C ya. Gampang ya. Pasti ya. Gampang. Lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, nomor 4 ya. Perhatikan. Dua buah benda ini benda ya, atau pesawat nih, ini double ya, benda dengan pesawat ruang angkasa A dan B bergerak dengan kecepatan masing-masing 0,4 C dan 0,3 C ya. Pengamat ada di bumi. Tentukan kecepatan relatif kedua pesawat tersebut ya. Menurut pengamat di bumi, jika A kecepatan kedua pesawat mendekati bumi. Nah, B-nya pesawat A mendekati bumi, pesawat B menjauhi bumi gitu ya. Nah, biasanya soal jarang yang option B, langsung ke option A gitu ya. Nah, B. Kita bahas ya. Kita bahas. Gambarnya kayak gini aja nih, nomor A ya. Nah, ini A misalkan. Nggak usah bagus-bagus. Ini bumi ya, bumi. Ya ini B ya, B. Nah, jadi nanti ini 0,4, yang ini 0,3 ya, C. Nah, relatifnya gimana? Ya udah, via B ya. Dan via ditambah VB ya, per 1 ditambah via VB ya, per C kuadrat ya. Kayak jumlahkan aja nih. Nah, berarti jumlahkan aja, berarti udah dapat 0,7 ya, 0,7 C. Langsung aja, 1 ditambah, nah, ini 0,4 kalikan dengan 0,3, berarti 0,12 C kuadrat ya, per C kuadrat ya. Oke, habis ya. Berarti 0,7 C dibagi dengan 1,12. Awas tuh, hati-hati. 1,12, benar ya. Nah, kalikan 100, berarti 70 ya, per 112 ya. C. Tuh ya. Itu option A. Nah, sekarang bagaimana option B? Nah, option B, pesawat B menjauhi bumi. Nah, berarti gambarnya kayak gini. Nih. Ini A. Ini bumi ya. Nah, ini B. Nah, menjauh berarti kurangi. Mana yang dikurangi? Yang gede aja yang dikurangi ya. Nah, berarti nanti VA B ya. Nah, berarti VA dikurangi VB atau VB dikurangi VA, nggak masalah ya. Min atau plus, plus dulu. Nah, VA ini VB ya, per C kuadrat. Nah, bagaimana ini penyelesaiannya? Perhatikan aja. 0,4 dikurangi atau 0,4 C dikurangi 0,3 C per 1 ditambah nih. Nah, di sini 0,4 C kurung min 0,3 C ya. Kurang panjang per C kuadratnya. Nah, nanti diperoleh. Nah, ini 0,1 C ya. Nah, 1 dikurangi. Ya. 1 dikurangi 0,12 ya. 0,12 ya. Ngerti nggak? Nah, dapat nanti 0,1 C. Nah, dibagi dengan 0,88 ya. Atau atas kali 100 bawah kali 100. 10 per 88 ya C. Atau 5 per atau 5 per 44 C ya.
44C. Ya. Begitu ya. Nah, ini saya hapus ini biar tidak jelek. Nah, oke. Jadi jawabannya bisa 10/88C atau 5/44C ya. Itu soal nomor 4 ya. Gampang ya. Oke, yang kelima saya percepat aja biar ngebut ya. Dua buah benda atau pesawat nih masih yang tadi kalimatnya kayaknya nggak itu nanti dicoret aja. Bergerak dengan kecepatan 0,4C dan 0,5C. Pengamat ada di bumi. Tentukan kecepatan relatif kedua pesawat menurut pengamat di bumi jika kedua pesawat saling menjauh ya. Nah, saling menjauh itu berarti begini. Saya gambarkan ya. Saya gambarkan. Nah, ini ke sini, yang ini ke sini ya. Ini pengamat ya. Oke, ini berarti 0,4C ini untuk A ya. Ini berarti 0,5C ya. Oke. Nah, kalau saling menjauh oke, gimana caranya? Maka ini kalau ini pengamat, taruh saja di titik C, maka pi AC gitu ya. Nah, tulis saja rumusnya dulu. Pi A ditambah pi C per 1 ditambah pi A kali pi B ya. Bukan pi C, ini pi B ya. Ini taruh saja nih A, ini B ya, sorry. Ini B ini, B. Nah, karena saling menjauh, nah berarti sama aja dengan saling mendekat ya. Berarti 0,4 ya, C ditambah 0,5C dibagi dengan 1 ditambah min ya, seharusnya min 0,4C min 0,5C. Berarti 0,4 kalikan 0,5 C kuadrat ya, per C kuadrat. Coret nih. Nah, berarti nanti diperoleh, nah ini 0,9 dibagi dengan 1 ditambah 0,2 ya. Oke, berarti ini 0,9C dibagi dengan 1,2. Nah, nanti jawabannya IAC itu 9/12 atau 9C/12 atau ini berapa? 3/4C. Itu jawabannya untuk soal nomor 5. Mudah-mudahan dengan soal ya 5 buah ini kalian bisa memahami dan menambah wawasan dan pengetahuan sehingga kalau ada sejenis soal-soal yang sejenis ya, kalian bisa menjawab dengan benar tentunya ya. Oke. Next video kita akan membahas tentang kontraksi Lorentz atau relativitas panjang ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.